Chapter 1421, Return. Pangkalan bawah tanah Tang Sekte di Skysia City sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tampak berbeda tentang itu. Namun, Tang Wulin samar-samar bisa melihat emosi rumit yang terkandung di mata murid-murid Tang Sekte. Ada kemarahan dan rasa sakit. Tetapi lebih dari segalanya, kemarahan dan penghinaan. Ketika mereka melihat bahwa Tang Wulin telah kembali, ekspresi mereka sedikit santai. Mereka memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat dan memberi hormat dengan tulus. Pertempuran lima dewa tidak hanya menjadikannya nama di kalangan pejabat tinggi federasi, tetapi juga menstabilkan statusnya di Sekte Tang. Itu adalah prestasi yang mulia untuk melawan seluruh bangsa sendirian. Ketika video itu dikirim kembali ke federasi dan dilihat oleh murid-murid Tang Sek, mereka melompat dengan gembira. Mereka akhirnya belajar betapa kuatnya master sekte muda mereka yang baru diangkat. Jika mereka dipimpin oleh orang seperti itu, seluruh Tang Sekte akan memiliki harapan. Setelah sebuah insiden di mana Sekte Tang menurun 10.000 tahun yang lalu, itu telah menaruh perhatian besar pada masalah meninggalnya kepemimpinan. Pemimpin setiap generasi akan memelihara sejumlah darah segar ketika dia masih di masa jayanya. Kemudian, dia akan memilih yang luar biasa dari antara orang-orang muda untuk menggantikannya. Namun, bencana besar telah mengambil korban besar pada generasi baru Tang Sekte. Meskipun mereka tidak sepenuhnya musnah seperti dalam kasus Akademi Shrek, dampaknya masih besar. Itulah bagaimana Tang Wulin mengambil peran sebagai sekte master awal ini. Dengan tindakannya, Tang Wulin telah membuktikan kepada Yang Mulia Douluos Asmara dan tak berperasaan bahwa ia dapat dipercaya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia telah mengalami perubahan total seolah-olah ia dilahirkan kembali. Dia telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, ia juga membawa kembali Roh Kudus Douluo Yali yang sekarang menjadi batas Douluo. Meskipun Akademi Tang Sekte dan Shrek dianiaya di semua sisi, dalam hal kekuatan tempur kelas atas, mereka memiliki 4 batas Douluo, yaitu Cahaya Gelap Douluo Long Yeiwei, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Douluo Zhang Xin yang asyik, dan Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hal jumlah limit Douluos, mereka masih yang terbaik. Kau kembali. Terdengar suara yang akrab. Sesosok muncul diam-diam di hadapan Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo yang berjalan di sampingnya. Yang Mulia. Ketika Tang Wulin melihatnya, alisnya sedikit mengendur. Apakah orang ini bukan Douluo Zhang Xin Asmara? Zhang Xin menyambut mereka dengan senyum. Dari penampilan luarnya, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan besar. Aku senang kamu berhasil kembali. Setelah Zhang Xin mengatakan itu, dia berbalik ke Yali dan tersenyum. Yali, selamat. Dia terkejut melihat bahwa Roh Kudus Douluo tidak berubah hanya karena peningkatan basis kultivasinya. Seluruh udara tampaknya telah mengalami transformasi lengkap seolah-olah dia dilahirkan kembali. Meskipun dia mempertahankan surai peraknya, kesepian dan keputusasaan yang dulunya tampak jelas di matanya hilang. Di tempat mereka adalah tatapan yang berkembang. Dan dia tampaknya dipenuhi dengan semangat. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Bagaimana Tang Sek? Saya harap semuanya baik-baik saja, kata Yali. Zhang Xin tersenyum datar. Surga belum jatuh pada kita. Sebenarnya, kami tahu bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat. Jika mereka akan membombardir Shrek dan Sekte Tang dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, apa yang tidak akan mereka lakukan? Mereka tidak akan berhenti untuk menjaga kekuatan di tangan mereka. Mereka berencana untuk membunuh kita dengan memaksa kita kehilangan ketenangan. Yali mengangguk. Mereka benar-benar kejam. Pada saat yang sama, mereka terlalu meremehkan kami. Ayo pergi. Kami akan berbicara lebih banyak di dalam. Para murid Sekte Tang yang mengikuti Tang Wulin kedua kekaisaran dibawa ke kamar yang disiapkan untuk mereka. Tidak ada masalah dengan unit naga darah juga. Ketika dia memilih anggota saat itu, dia terutama memilih orang-orang dari antara murid-murid Tang Sekte. Karena itu, yang diperlukan hanyalah menunjukkan mereka ke kamar mereka. Karena Aruheng dan Sima Jinchi bukan murid Tang Sek, mereka beristirahat untuk sementara waktu di dalam ruang pertemuan markas Tang Sekte di Skysia City.
Hanya ada Amorous Douluo Zangxin, Roh Kudus Douluo Yali dan Shrek Seven Monsters. Setelah menyegel mereka dari luar, Zangxin berbicara kepada Tang Wulin. Sekte Master, Anda telah menyelesaikan misi Anda dengan indah kali ini. Saya berani mengatakan bahwa kita telah mencapai tujuan kita. Meskipun armada federal masih menghadapi Star Luo Empire, saya yakin mereka akan kembali dengan semangat rendah setelah kegagalan mereka. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang perang. Tang Wulin mengangguk. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kita. Kekaisaran Luo Star juga mengatakan bahwa kita dapat memindahkan Sekte Tang kapan saja, jika kita mau. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat sedikit kekaguman dalam tatapan Zangxin. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Tang telah membantu Star Luo dan Dou Spirit Empires untuk mencegah pecahnya perang dan juga untuk membuat opsi cadangan jika keadaan serba salah di Federasi. Paling tidak, tampaknya pintu Star Luo dan Dou Spirit Empires akan terbuka lebar untuk Sekte Tang. Zangxin berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tetapi Sekte Tang tidak akan meninggalkan Dou Luo Benua. Shrek Academy juga tidak. Akar kami ada di sini. Para senior kami melakukan upaya yang tak terukur untuk membawa Tang Sek ke skala dan kemuliaan saat ini. Sebagai penerus mereka, kita tidak bisa membuang fondasi Tang Sekte. Yali mengangguk. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Federasi membuat manuver? Zangxin tersenyum tipis. Mereka belum cukup berani untuk mencoba sesuatu yang drastis. Mereka jelas tahu apa yang dimiliki Sekte Tang. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari Sekte Tang yang sebenarnya menjadi organisasi yang benar-benar pengkhianatan atau bahkan organisasi teroris. Dia benar. Sekte Tang kaya akan sumber daya. Ini terbukti dari senjata yang dipasok kedua kerajaan yang cukup untuk menjaga armada federal. Jika Tang Sekte membalas dendam terhadap Federasi tanpa peduli akan konsekuensinya, itu bukan harga yang siap dibayar oleh Federasi. Zangxin melanjutkan. Untuk saat ini, mereka hanya meningkatkan tekanan pada kita. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dan membekukan sumber daya kami. Pada saat yang sama, mereka mencari basis kami. Mereka telah menemukan 3 sejauh ini. Tetapi karena kami siap, kerugian kami minimal. Yali berkata, itu bagus. Jadi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yang mulia, Zangxin mengarahkan pandangannya ke arah Tang Wulin. Itu akan sampai pada Sekte Master untuk memutuskan. Aku. Tang Wulin sedikit terpana. Zangxin berkata dengan pasti. Tentu saja. Itu kamu. Anda pembuat keputusan untuk Sekte Tang sekarang. Tentu. Kaulah yang harus memutuskan arah Sekte. Kami akan mendukung Anda. Mendukung Anda. Kita semua menyaksikan laju pertumbuhan Anda dalam 1 tahun terakhir ini. Sejujurnya, Anda bahkan telah melampaui harapan kami. Peningkatan dramatis seperti itu jarang terjadi bahkan di antara para pendahulu kita. Ini berarti bahwa kami telah membuat pilihan yang tepat. Apalagi popularitas Anda di kalangan sekte sudah cukup tinggi. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk memimpin semua orang untuk mengambil Tang Sekte dan Shrek kekejayaan mereka sebelumnya. Kami akan membantu Anda dengan semua yang kami miliki. Anda tidak dapat mundur, tetapi hanya bergerak maju sekarang. Potensi Anda mulai sepenuhnya tidak terurus. Dan sekarang saatnya Anda menunjukkannya sebagai pemimpin sekte tersebut. Cao Dezi mengatakan kepada saya bahwa Anda berbeda dari orang lain. Semakin besar tekanan di pundak Anda, semakin besar energi yang Anda keluarkan. Kami berharap Anda dapat terus melakukan ini di masa depan. Tang Wulin tersenyum pahit. Yang mulia, dalam situasi ini, karena saya belum sepenuhnya akrab dengan Sekte Tang, jangan takut menghadapi kesulitan. Zangxin memotongnya. Pikirkan baik-baik. Ketika Anda membuat keputusan, kami akan membantu untuk melihat apakah itu mungkin. Tang Wulin melihat tatapannya yang dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bersandar di kursinya dan menutup matanya. Otaknya mulai masuk ke gear. Tanpa ragu, situasinya tidak hanya akan membuatnya sulit untuk membangun kembali Akademi Shrek tetapi juga mengancam keberadaan Sekte Tang. Apa yang harus dihadapi Sekte Tang dan Shrek Academy adalah kekuatan dari seluruh federasi, pagoda roh, dan pemujaan Roh Kudus dalam bayang-bayang.
Partai-partai gabungan ini membentuk kekuatan yang tangguh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melawan Roh Kudus sendirian. Di atas semua ini, Federasi mengendalikan tentara yang luas dan teknologi jiwa yang maju. Zhang Xin tidak banyak bicara, tetapi hanya menunggu dalam diam. Yang lain memfokuskan mata mereka pada Tang Wulin juga. Menatapnya dengan lembut. Wajah Yali dipenuhi dengan dorongan. Dia secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Tang Wulin sepanjang tahun. Tingkat peningkatannya benar-benar melebihi harapannya. Dia tumbuh begitu cepat. Itu benar-benar terasa tidak nyata. Dia menganggap bahwa bahkan Zhang Xin tidak bisa mengatakan bahwa Tang Wulin sudah memiliki kekuatan judul Douluo. Juga dia tidak menyadari pemandangan luar biasa yang dia giatkan di lautan. Alasan bahwa perang dicegah bukan hanya senjata Tang Sekte, tetapi juga karena dia, sebagai sekte master mereka, telah menghentikan armada federal. Tang Wulin saat ini memiliki kekuatan spiritual ranah domain roh. Bahkan seorang limit Douluo akan kesulitan membedakan basis budidaya Tang Wulin. Setelah jeda yang lama, Tang Wulin membuka kembali matanya. Kegelisahan di matanya hilang dan digantikan oleh ketenangan yang stabil. Yang mulia, saya pikir kita harus menyesuaikan prioritas kita mengingat situasi kita saat ini. Tidak peduli bagaimana kita memutuskan untuk berurusan dengan serangan dari Federasi dan Pagoda Roh. Pertama-tama kita harus menyingkirkan tuduhan bahwa kita adalah organisasi pengkhianat. Kami tidak mampu dilihat dalam cahaya seperti itu. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Zhang Xin. Chapter 1422, Rebuild Shrek Academy. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin sekarang. Tetapi kita harus mencari peluang. Ada kebebasan berbicara di federasi. Parlemen mungkin dapat mengambil keputusan. Tetapi seringkali, opini publik juga efektif dalam menyampaikan pesan. Kita perlu menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa Sekte Tang bukan organisasi pengkhianat. Sebelum kesempatan ini muncul, kita harus bekerja keras untuk mengembangkan diri. Kita harus mengurangi kerugian kita sebanyak yang kita bisa setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Pernyataan Tang Wulin sesuai dengan standar masyarakat dan tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Zhang Xin mengangguk. Sedikit kekecewaan di matanya. Selain itu, saya harus melakukan hal lain. Tang Wulin sedikit meningkatkan volumenya. Tekad dan kepercayaan diri muncul kembali di matanya yang sedikit hilang. Oh, Zhang Xin mengangkat alisnya. Apa yang harus Anda lakukan? Tang Wulin merespons tanpa ragu. Rebuild Shrek Academy. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka melotot. Roh Kudus Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Bagaimana kita membangun kembali akademi dalam situasi ini? Tang Wulin menjawab dengan suara berat. Meskipun Federatium telah menyatakan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama pada Shrek. Juga, akademi adalah korban dari serangan teroris. Paling tidak, kami dapat secara terbuka menyatakan rencana kami untuk membangun kembali Shrek. Danau Dewa Laut yang terbentuk setelah ledakan kota Shrek adalah milik Shrek. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, saya ingin bertanya kepada kedua yang mulia. Jika seseorang membuat panggilan klarifikasi dari dalam Shrek Academy untuk mengumumkan rencana untuk membangun kembali Shrek, apa reaksinya nantinya? Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Sebelum itu, kita akan menjadi musuh publik, kan? Tang Wulin tersenyum datar. Itulah yang saya inginkan. Kita hanya bisa menjadi pusat perhatian jika kita adalah musuh publik. Bahkan jika pejabat tinggi di federasi tahu bahwa Sekte Tang adalah satu dengan Shrek, mereka tidak dapat menyatakan Akademi Shrek sebagai organisasi pengkhianat. Juga, Akademi Shrek memiliki alumni di seluruh dunia. Setelah kami mengumumkan rencana untuk membangun kembali akademi, saya yakin kami akan dapat memperoleh dukungan. Kami bukan lagi Shrek Seven Monsters yang sebelumnya. Kami sekarang memiliki hak untuk membangun kembali Shrek. Selain mengumumkan bahwa kami akan membangun kembali akademi, kami juga harus mengajukan aplikasi ke federasi untuk dukungan mereka. Melihat Tang Wulin, wajah Zhang Xin berubah lagi. Meskipun dia memiliki beberapa rencana sendiri, mereka pasti tidak seberani yang diusulkan Tang Wulin. Namun, ketika dia memikirkannya pada level yang lebih dalam,
Dia memperhatikan bahwa mungkin bukan hal yang buruk untuk memilih membangun kembali Shrek pada saat ini. Tang Wulin dan rekan-rekannya telah tumbuh dan tidak lagi lemah seperti dulu. Ketika berdiri, Pagoda Roh dicurigai berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan telah menderita pukulan besar dalam opini publik. Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Armada Federal gagal menyelesaikan misi mereka dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bertarung. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa federasi dilemparkan oleh angin dan hujan. Jika mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun kembali Shrek pada saat ini, setidaknya mereka dapat memantapkan diri di mata publik. Bahkan Pagoda Roh tidak bisa terang-terangan melawan Akademi Shrek. Ada poin penting lain yang juga disembunyikan dalam bayang-bayang. Dan itu adalah kultus Roh Kudus. Tanpa ragu, perang itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan Roh Kudus untuk terjadi. Bahkan para ahli di pangkat Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa ditempatkan di Star Luo Empire. Ini berarti bahwa sebagian besar pasukan Roh Kudus akan berada di Kekaisaran Bintang Luo. Mereka akan mendapat manfaat dari tingginya jumlah kematian setelah perang meletus. Meskipun perang belum benar-benar dimulai, agen mereka pasti sudah ada di sana. Jarak antara kekaisaran jauh, jadi mereka perlu waktu untuk kembali. Bahkan jika kekuatan Roh Kudus yang tersisa itu tangguh, Akademi Shrek memiliki 4 limit Douluos di pihak mereka. Jelas bahwa tidaklah mudah bagi kultus Roh Kudus untuk menghancurkan Shrek dengan kekuatan apapun yang mereka tinggalkan di federasi. Bahkan jika Pagoda Roh ingin membantu kultus Roh Kudus, mereka tentu tidak akan mengambil risiko itu sementara di bawah pengawasan publik begitu banyak. Jika benar-benar ditemukan bahwa mereka membantu pemujaan Roh Kudus dalam menyerang Akademi Shrek, mereka tidak akan dapat menghindari dicurigai terlibat dalam kehancuran kota Shrek. Tidak peduli seberapa ambisius Qiangu Dongfeng, dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Begitu proses pembangunan kembali Shrek telah dimulai dan distabilkan, tentu akan mendapat dukungan dari alumni Shrek Academy yang tersebar di seluruh benua. Ketika waktu itu tiba, Akademi Shrek akan menarik perhatian publik dan tekanan pada Tang Sekte akan sangat berkurang. Tindakan ini tampaknya berisiko, tetapi juga tampak layak. Yali berkata, Wulin, membangun kembali Shrek sama pentingnya. Kita harus merencanakan untuk jangka panjang. Begitu kita mulai membangun kembali dan mengekspos diri kita kepada dunia, kita pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Kami akan berada di bawah tekanan besar selama periode itu. Juga, identitas Anda sebagai Master Sekte Tang Sekte telah terungkap. Begitu kamu muncul, kamu mungkin bisa diurus oleh federasi. Tang Wulin tersenyum tipis ketika dia menjawab dengan percaya diri. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Saya punya rencana dalam pikiran. Deklarasi Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat telah datang terlalu tiba-tiba. Seluruh Douluo benua mendiskusikan masalah ini dengan panas. Setelah semua, Tang Sekte telah ada sejak lama. Itu adalah satu hal untuk menekan mereka secara diam-diam. Tapi itu masalah lain sepenuhnya untuk secara terbuka menuduh mereka sebagai pengkhianat. Publik dengan tegas menyatakan keberatan mereka. Mereka menuntut bukti dari parlemen bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Namun, mudah bagi federasi untuk menyalahkan Sekte Tang. Tang Wulin mewakili Sekte Tang dan telah muncul di Kekaisaran Luo Star. Dilaporkan bahwa serangan menggunakan amunisi jiwa tetap yang kuat diluncurkan terhadap armada federal di Kekaisaran Luo Star. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa federasi tidak memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa amunisi jiwa tetap dipasok oleh Sekte Tang. Meski begitu, Parlemen Federal telah memberikan banyak bukti. Misalnya, pecahan yang dikumpulkan dari amunisi jiwa tetap mengandung merek Tang Sek. Sebenarnya, itu tidak mungkin. Bahkan jika Sekte Tang benar-benar memiliki sarana. Namun demikian, parlemen telah memilih untuk membuat klaim semacam itu. Mereka masih tidak berani mengambil langkah drastis. Tetapi semua cabang Tang Sekte disuruh tutup. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan komersial atau publik. Dan semua murid diperintahkan untuk meninggalkan sekte. Setidaknya, federasi tampaknya tidak cukup berani untuk menyerang Sekte Tang. Takut akan serangan balasan yang kuat. Pagoda Roh juga telah menyatakan dukungan penuh mereka untuk parlemen.
Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan balas dendam terhadap Sekte Tang karena mengungkap kolusi mereka dengan Roh Kudus. Situasi yang awalnya tenang di benua itu tiba-tiba menjadi seperti laut yang menderu. Kekuatan besar sekarang memilih untuk menunggu dan melihat. Di parlemen, karena protes keras dari fraksi DOF, tidak ada tindakan radikal yang diambil terhadap Sekte Tang. Namun, berbagai dermaga dan pelabuhan dikunci dan inspeksi dilakukan untuk mencegah Tang Sekte meninggalkan benua Douluo untuk kerajaan Luo Star. Banyak organisasi yang dekat dengan Sekte Tang diam-diam berkecil hati. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, Sekte Tang jelas akan menurun. Mereka tidak bisa tampil di depan umum dan dikunci ketat. Itu wajar bagi yang lain untuk kehilangan kepercayaan pada Sekte Tang. Meskipun federasi tidak mengambil tindakan langsung terhadap sekte tersebut, sebuah deklarasi seperti ini tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada Sekte Tang. Situasi ini mirip dengan memotong daging dengan pisau tumpul. Federasi berencana untuk mempengaruhi moral para murid Sekte Tang melalui opini publik dan secara bertahap bekerja menuju tujuan akhir pembubaran sekte tersebut. Dibandingkan dengan itu, Pagoda Roh telah membuat dirinya sibuk. Itu terlibat dalam berbagai kegiatan amal, donasi, dan bahkan merekrut banyak warga sipil. Mereka menyumbangkan jiwa roh kepada militer dan memberikan tiket masuk gratis ke platform kenaikan roh. Antara lain, setiap tindakan yang mereka lakukan adalah mengarahkan opini publik ke arah yang mereka inginkan. Chapter 1423, Yapingsbroter. Sebagai salah satu pendukung fraksi elang parlemen, arah opini publik secara bertahap condong ke arah Pagoda Roh. Di sisi lain, prajurit militer garis depan tidak punya pilihan selain mundur sementara karena mereka benar-benar tidak bisa berperang. Ini karena penilaian bahwa jika kedua belah pihak terlibat dalam serangan aktif, armada federal juga akan bingung. Mereka mungkin akhirnya benar-benar dikalahkan pada akhirnya tanpa persediaan yang memadai dan karena tentara yang datang tanpa akhir dari Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Do Spirit. Meskipun kekuatan federasi, mereka tidak bisa menahan kehilangan 3 armada besar mereka. Jadi mereka hanya bisa sementara kembali setelah pertimbangan yang cermat. Fraksi Hawk sudah datang dengan saran yang lebih radikal seperti memobilisasi amunisi jiwa peringkat tetap God Killer terakhir dari federasi untuk benar-benar menghancurkan garis pertahanan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, bahkan pendukung internal fraksi Hawk tidak mungkin menyetujui taktik perang yang merusak seperti itu. Itu secara alami tetap sebagai diskusi yang nyaman. Tang Sekte membayar harga dengan terdaftar sebagai organisasi pengkhianat dari federasi untuk menyelesaikan perang pada akhirnya. Di Danau Dewa Laut, air danau yang jernih beriak ketika angin lembut bertiup di permukaan air dan menghasilkan gelombang riak yang lembut. Itu seharusnya menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, bahkan tidak ada helai rumput yang bisa tumbuh di daerah sekitar kolam besar air danau biru jernih ini. Ini adalah hasil dari implikasi negatif yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Menurut pengukuran resmi federasi, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer meninggalkan sejumlah besar energi penghancur yang tersisa dengan radiasi yang sangat kuat. Area seluas 3000 meter di sekitar Danau Dewa Laut tidak akan cocok untuk pertumbuhan bentuk kehidupan apapun. Di sisi lain, tingkat radiasi sisa sangat mungkin bertahan selama 1000 tahun. Ini adalah bagian yang paling mengerikan dari menggunakan amunisi jiwa tetap tingkat God Killer. Jika orang biasa tinggal di wilayah ini, orang itu akan jatuh sakit segera dan itu bahkan dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa. Penguasa jiwa memiliki resistensi yang jauh lebih kuat tetapi mereka tidak akan cocok untuk tinggal di tempat ini karena kesehatan mereka juga akan terpengaruh. Jiwa penjelajah perlahan-lahan melaju di hutan belantara di tepi danau. 5 orang duduk di dalam mobil. Ada 2 pria dan 3 wanita yang tampaknya berusia di atas 20. Kaca tebal dan sistem sirkulasi internal mobil secara efektif melindungi mereka dari energi destruktif dan radiasi di luar. Itu benar-benar terlihat luar biasa. Hanya saja itu tampak sedikit menakutkan. Fakta bahwa tidak ada satupun tanda kehidupan yang bisa dilihat di sini sangat mengerikan. Di dalam mobil, seorang gadis muda dengan rambutnya diikat kuncir kuda terkagum-kagum. Betul. Inilah alasan mengapa kita harus berperang. Kita tidak bisa mentolerir keberadaan senjata sejauh ini.
Jika tidak, ini adalah hasil ketika seseorang kehilangan kendali, kata pemuda yang mengemudikan mobil dengan benar. Pemuda yang duduk di sebelah pengemudi secara emosional menghela nafas. Itu benar-benar sia-sia. Akademi Shrek awalnya terletak di tempat ini. Itu adalah akademi nomor 1 di benua itu. Ketika saya masih muda, impian terbesar saya adalah menjadi murid Akademi Shrek. Ini hanyalah puncak dari mimpi seumur hidup seseorang untuk lulus dari Shrek. Itu menandakan bahwa orang itu pasti akan berkembang dalam hidup. Ada 3 gadis yang duduk di kursi belakang. Gadis berwajah bayi yang duduk di samping gadis dengan kuncir kuda mencibir bibirnya. Tidak semudah yang kamu pikirkan. Seseorang harus menjalani ujian ketat agar diterima di Shrek Academy. Selain itu, masih ada mekanisme eliminasi bagi mereka yang diterima di akademi. Akademi tidak memaksakan aturan apapun seperti yang dipelajari atau yang harus bekerja keras pada sesuatu dengan paksa. Namun, seseorang akan dihilangkan cepat atau lambat jika mereka tidak bekerja keras. Dikatakan sebagai tanah suci para penguasa jiwa. Bahkan jika seseorang tidak mendapat nilai bagus dalam ujian akademi. Jika seseorang dapat bertahan sampai lulus dan meninggalkan akademi, maka orang akan menemukan bahwa dunia di luar sebenarnya sangat santai. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang yang tersampir di punggungnya. Duduk di sisi lain gadis berwajah bayi itu. Dia juga yang tercantik di antara ketiga gadis itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan bertanya, "Ying Ying, ayahmu lulus dari Akademi Shrek, kan?" "Betul. Itu prestasi paling membanggakan dalam hidupnya." "Saudaramu juga, kan?" Hanya saja, pada titik ini, gadis berwajah bayi bernama Ying Ying memiliki wajah redup. Mata gadis cantik dengan rambut panjang memerah. Dia terisak. Kakaknya adalah salah satu siswa yang belajar di Shrek Academy. Dia seharusnya menjadi kebanggaan keluarga. Namun dia telah binasa bersama dengan seluruh Akademi Shrek dalam bencana besar itu. Tujuan dari perjalanan mereka ke Danau Dewa Laut adalah untuk mengunjungi tempat itu sehingga dia dapat memberikan penghormatan. Keempat orang lainnya ada di sini untuk menemaninya. Mereka adalah teman sekelasnya. "Yaping, jangan sedih. Sudah begitu lama. Para pembunuh itu pasti akan mati sebelum waktunya." Gadis yang dikuncir kuda itu dengan cepat berusaha menghiburnya. "Terima kasih." Yaping mengerutkan bibir merahnya. Pandangannya tertuju pada Danau Dewa Laut di luar selama ini. Hanya beberapa waktu yang lalu. Tempat ini dulunya adalah kota nomor 1 di benua itu. Akademi nomor 1 di benua itu terletak di sini. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana seluruh keluarga begitu bersemangat saat mengetahui bahwa kakaknya diterima di Akademi Shrek saat itu. Kakaknya berusaha keras untuk terus bekerja keras meningkatkan dirinya di akademi. Kekayaan alaminya sangat luar biasa dan dia mengandalkan upaya kerasnya untuk mendapatkan tempat di pengadilan dalam. Tindakan mendapatkan tempat di pengadilan dalam menandakan bahwa orang itu bisa tetap berada di Akademi Shrek di masa depan. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh keluarga untuk memiliki seseorang yang mampu mencapai ini dalam keluarga mereka. Namun siapa yang tahu bahwa bencana besar akan tiba-tiba menimpanya pada hari itu juga. Seluruh keluarga dipenuhi dengan rasa tidak percaya setelah mengetahui berita tentang Shrek Academy yang diledakkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer. Ibunya bahkan pingsan karena kaget. Ayahnya menua semalaman sementara ibunya menghabiskan setiap hari dengan air mata mengalir di wajahnya karena kehilangan putranya. Siapa yang akan tahu bahwa Akademi nomor 1 yang telah ada di benua itu selama 20.000 tahun akan lenyap begitu saja. Ada juga kerabat dekat mereka yang tewas bersama dengan akademi. Apakah kalian semua berpikir bahwa ini adalah tindakan pagoda roh? Bocah yang mengendarai senapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bocah yang duduk di kursi pengemudi menoleh ke samping dan memandangnya sekilas. "Awasi kata-katamu. Spirit pagoda sangat berpengaruh seperti matahari di tengah hari saat ini. Tidak apa-apa bagi kita untuk berdiskusi dengan nyaman untuk diri kita sendiri. Tetapi jangan Anda hanya mengatakan itu dengan keras ketika Anda berada di luar." Pemuda yang mengendarai senapan mengejek. "Menurutku, ini tentu saja adalah tindakan pagoda roh. Bagaimana Roh Kudus dapat memperoleh amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer dengan mudah tanpa bantuan mereka?
Saya mendengar bahwa Spirit Pagoda menerima keuntungan terbesar sebagai akibat dari penghancuran markas Tang Sek dan Akademi Shrek. Dari 3 organisasi besar di benua itu, hanya Spirit Pagoda yang tersisa sekarang. Ini adalah monopoli dari sebuah klik tunggal. Jika bukan markas yang dihancurkan, saya tidak berpikir bahwa parlemen akan memiliki keberanian untuk mengumumkan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat dari federasi. Baiklah. Anda mengatakan itu, tetapi jika Spirit Pagoda mengirimkan permintaan untuk mengundang Anda bekerja untuk mereka, tidakkah Anda setuju untuk itu? Kata gadis berkuncir kuda dengan nada yang tidak menyenangkan. Bocah yang mengendarai senapan tertegun sejenak dan kemudian menjawab dengan ekspresi yang agak canggung. Tentu saja tidak. Meskipun dia berkata seperti itu, semua orang bisa tahu bahwa kata-katanya tidak tulus. Tidak ada tempat lain sepopuler Spirit Pagoda sekarang. Terutama setelah mereka mengumumkan bahwa mereka akan merekrut dan mempekerjakan orang biasa sebagai staf mereka. Mereka sekarang terkenal luar biasa. Yaping tidak memperhatikan pembicaraan antara teman-temannya selama ini. Dia tampak melihat siluet kakaknya ketika dia melihat danau dewa laut yang sejelas cermin di luar. Matanya berangsur-angsur menyatu dari air matanya sementara dunia di luar jendela dalam pandangannya kabur juga. Namun pada saat inilah dia tiba-tiba terpana. Dia memperhatikan ketika seorang pria tiba-tiba bosan keluar dari permukaan Sea God Lake yang seharusnya tidak mengandung tanda-tanda kehidupan. Pria itu mengenakan jubah putih. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan dan rambut panjang yang tergerai. Dia tergantung di permukaan danau seperti itu. Yaping tanpa sadar mengangkat tangannya dan menghapus air mata di wajahnya. Mungkinkah matanya menipu dia karena dia sangat merindukan kakaknya? Pada saat berikutnya, dia menyeka air matanya dan mengarahkan pandangannya ke pemandangan sekali lagi untuk menemukan bahwa dia masih bisa melihat siluet di sana. Tidak hanya itu, siluet perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya redup. Rasanya seperti sudah berubah menjadi inti antara langit dan bumi. Apa itu tadi? Lihat. Bocah yang mengendarai senapan adalah orang kedua yang memperhatikan adegan aneh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Bocah yang duduk di kursi pengemudi membanting rem keras dan menghentikan mobil bajak. Tatapan 5 orang secara bersamaan diproyeksikan ke permukaan danau dewa laut. Mereka menatap dengan bingung pada bayangan yang tak terduga. Siapa orang itu? Bocah laki-laki yang mengendarai senapan membeli alat fotografi yang dia bawa dan mengangkatnya untuk mengambil foto ke arah danau. Pemuda berjubah putih yang naik di udara mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit. Aliran cahaya putih yang menusuk tiba-tiba melonjak ke langit dengan cara yang mirip dengan menembus langit dan bumi dalam sepersekian detik. Lebih mengejutkan lagi bahwa danau dewa laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dengan gelombang untuk menopang beratnya dan mengirimnya 100 meter ke langit. Pria berjubah putih itu meraih udara tipis dan tiba-tiba menyulap tombak putih di tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan sombong tak berujung terdengar segera setelah sebelum menyebar ke segala arah. Mulai hari ini dan seterusnya, Shrek akan dibangun kembali. Chapter 1424 Shrek. Shrek. Suaranya tidak bisa dianggap keras tetapi setiap orang yang duduk di dalam mobil bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya itu. Suara itu bergema dengan diameter 1000 km dengan Sea God Lake sebagai pusatnya. Kecemerlangan pijar yang intens dipancarkan dari tombak di tangan pemuda berjubah putih. Ujung tombak menyapu langit untuk menerangi seluruh langit. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa matahari tampaknya telah meredup segera setelah ujung tombak naik ke langit. Aura destruktif di danau dewa laut ditekan dengan cara yang jelas. Pada saat berikutnya, cahaya putih melintas dan menembak ke arah pantai barat danau dewa laut. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan gemuruh yang menggulingkan bukit dan menggoncangkan bumi. Tanah itu terbuka dan lubang dalam raksasa muncul ke arah itu. Dari arah Yaping. Tidak mungkin mereka bisa melihat situasi di pantai barat. Namun suara itu bergema di telinga mereka dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Berkendara. Cepat. Berkendaralah. Cepat. Yaping berteriak keras dan mencondongkan tubuh ke depan untuk meraih bahu bocah itu di kursi pengemudi. Baik-baik saja maka. Saya merasa seperti kita akan menyaksikan suatu peristiwa yang mengesankan di sini.
Mereka semua adalah anak muda dan disebut anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka tidak akan datang ke Danau Dewa Laut jika mereka kurang berani. Yaping mengepalkan tangannya erat-erat. Membangun kembali Shrek. Apakah mereka membangun kembali Akademi Shrek? Siapa orang itu? Dia nampak seperti orang yang sangat kuat. Jika Shrek akan dibangun kembali, maka itu berarti seseorang dari Akademi Shrek masih hidup. Apakah kakaknya masih hidup juga? Penjelajah itu dengan cepat melaju ke depan di jalan bergelombang ke arah tempat siluet putih mendarat di tanah. Namun, Danau Dewa Laut benar-benar terlalu besar. Selain permukaan tanah yang kasar, mereka tidak bisa mengendarai mobil terlalu cepat. Di sisi lain, ada lebih dari hanya sekelompok orang yang mendengar suara yang sangat jelas pada saat yang tepat ini. Mereka mendengarnya. Begitu juga orang-orang di dalam markas Spirit Pagoda yang terletak tidak terlalu jauh dari Danau Dewa Laut. Apa? Qiangu Dongfeng seharusnya terlibat dalam budidaya pintu tertutup di ruang belakang tetapi dia segera terbangun. Orang harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya jika bukan karena masalah besar ketika dia terlibat dalam kultivasi tertutup. Shrek akan dibangun kembali. Aku tidak mungkin salah dengar, kan? Tatapan Qiangu Dongfeng menjadi kabur dalam sepersekian detik sementara ekspresi wajahnya berubah sangat berlimpah. Bagaimana itu mungkin? Akademi Shrek sudah benar-benar jatuh ketika diledakkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Bagaimana mungkin masih ada? Qiangu Dongfeng tenang dengan cepat setelah kejutan sesaat. Dia telah mengirim profesional untuk mensurvei situasi dengan si God Lake sebelumnya. Danau itu sudah benar-benar tidak cocok untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Manusia masih dibutuhkan untuk membangun kembali Shrek. Siapa yang sebenarnya berencana untuk membangun kembali Akademi Shrek? Dia segera mengirim perintah untuk mengirim pasukan roh guru Spirit Pagoda. Mereka harus segera berangkat dan menuju ke Danau Dewa Laut. Tidak hanya Spirit Pagoda. Segala macam pejabat pemerintah dan pasukan besar juga telah menerima berita itu. Tiba-tiba, Danau Dewa Laut yang telah lama mati dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 1000 meter dan kedalaman 30 meter terlihat. Siluet putih terbang entah dari mana dan naik ke udara. Dia melihat lubang yang dalam di bawah dirinya dan mengangguk sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Itu sudah cukup untuk digunakan sebagai fondasi. Itu saja untuk saat ini. Ketika dia berbicara, dia menyalakan komunikator jiwa yang terpasang di pergelangan tangannya. Kamu bisa mulai transportasi sekarang. Dia memegang tombak di tangannya saat dia tetap menggantung di udara. Dia melihat ke arah lubang yang dalam di bawah dirinya diam-diam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Danau Dewa Laut yang membentang sejauh mata memandang. Dia tidak bisa menahan perasaan gelombang emosi di hatinya. Shrek akan dibangun kembali. Setiap dari mereka telah mengantisipasi kedatangan momen ini terlalu lama. Langkah selanjutnya adalah menunggu kedatangan orang. Penjelajah itu melaju semakin dekat. Pemuda yang mengendarai senapan mengangkat tangannya dan menunjuk ke jendela. Lihat, cepat, orang itu. Dia di sana. Kami akan pergi ke tempat itu. Penjelajah itu dengan cepat mendekat sementara lubang dalam raksasa di depan mulai muncul dalam bidang visual mereka juga. Ya Tuhan. Bisakah manusia melakukan itu? Mungkinkah itu dilakukan olehnya? Siapa dia? Gadis berekor kuda itu berbicara dengan cepat ketika dia menyuarakan pertanyaan dalam hatinya seperti senjata api cepat. Bajak berhenti. Yaping sudah lupa tentang radiasi destruktif di luar. Dia dengan cepat mendorong membuka pintu mobil sebelum dia berlari keluar. Semua orang turun dari mobil berturut-turut juga. Namun, mereka datang dengan persiapan matang. Mereka mengenakan pakaian pelindung radiasi yang dibawa di dalam mobil. Ying-Ying berlari mengejar Yaping. Tunggu, Yaping. Kenakan pakaian pelindung radiasi dulu. Senior. Yaping tidak bisa memedulikan ini lagi. Rasa harapan yang kuat muncul dalam hatinya setelah menyaksikan adegan aneh itu. Meskipun dia sangat sadar bahwa itu mungkin hanya harapan yang tidak jelas. Dia lebih suka berpegang pada gumpalan harapan ini daripada rela menyerah. Senior. Dia menangkupkan tangan di depan mulutnya ke dalam bentuk amplifier sebelum dia berteriak keras kepada pemuda berjubah putih di udara. Ying-Ying sudah menyusulnya. Pada saat yang sama,
Dia membantu mengenakan pakaian pelindung radiasi pada tubuh Yaping. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pemuda berjubah putih di langit. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa melihat penampilannya yang sangat tampan. Dia hanyalah idola sempurna di hati para gadis muda. Selain itu, dia bahkan menunjukkan kemampuan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin gadis-gadis muda ini tidak dipenuhi dengan kegembiraan saat bertemu dengan pria seperti ini? Kelima pemuda mengangkat kepala mereka untuk melihat pemuda berjubah putih di langit. Mereka tidak takut sama sekali karena orang itu berteriak tentang membangun kembali Shrek sebelumnya. Orang-orang muda ini tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena mereka telah mendengarkan cerita tentang Shrek sejak mereka masih muda dan mereka hanya merasakan kekaguman dan kerinduan terhadap Akademi Shrek. "Siapa kamu?" Sebuah suara lembut terdengar. Itu membuat mereka merasa seperti mereka berjemur di angin musim semi. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa tubuh mereka telah meringankan seolah-olah energi tak berbentuk melindungi tubuh mereka untuk mengisolasi semua energi destruktif dari luar. "Senior, namaku Yaping. Apakah kamu dari Akademi Shrek?" Yaping dengan penuh semangat bertanya. Pemuda berjubah putih itu dengan lembut mengangguk. Yaping tidak bisa menghentikan air matanya mengalir di wajahnya sekaligus. "Senior, kakakku. Kakakku juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Dia adalah murid pelataran dalam. Apakah dia masih hidup?" "Namanya Yali. Zhao Yali. Apakah dia masih ada?" Dia sudah terisak-isak tanpa suara pada saat ini. Orang-orang yang lain semua cemas menatap pemuda berjubah putih di langit ketika mereka dengan gugup menunggu jawabannya. Jawabannya sangat mungkin menjadi penghakiman terakhir. Pemuda berjubah putih menatap mereka. Dia masih ada dan begitu juga semua siswa. Shrek akan selalu menggunakan segala daya untuk melindungi para siswanya setiap saat. Shrek tidak akan ragu untuk melindungi siswanya bahkan jika itu berarti mengorbankan semua guru. "Saudaramu masih hidup." Suaranya terdengar tenang namun dipenuhi dengan kehangatan. Di sisi lain, Yaping duduk di tanah setelah mendengarkan kata-katanya. Dia menangis keras-keras tanpa sedikit pun mempedulikan kesannya. Sudah beberapa tahun. Sudah hampir 10 tahun sejak bencana besar. Seluruh keluarganya tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan yang dalam. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka bahkan tidak dapat menemukan mayat atau tulang anggota keluarga mereka. Justru malapetaka yang sangat besar yang membuat mereka semua kehilangan harapan dalam hidup. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa kakaknya masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Ini hanya terasa seperti dia telah menerima kehidupan baru. Bahkan, rasanya seluruh keluarganya diberi kesempatan hidup baru. "Anakku, jangan menangis. Kakakmu masih di sini." Sementara itu, semburan energi lembut melingkari tubuh Yaping. Energi hangat memberinya nutrisi dan menenangkan emosinya yang gelisah sehingga air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Itu juga diisi dengan sensasi yang menyenangkan untuk pikiran dan tubuhnya sehingga seluruh orang merasa seperti tenggelam dalam air hangat dengan perasaan menyenangkan yang tak terkatakan. Kelopak matanya terasa sedikit lebih berat. Yaping tidur nyenyak ketika dia menikmati perasaan menyenangkan ini. Siluet tanpa suara muncul di sisinya. Dia memeluk sosok Yaping yang menawan dan mengungkapkan penampilannya yang indah. Yaping sudah sangat cantik. Tapi dia sama flicker dengan flicker kunang-kunang bila dibandingkan dengan wanita di depan matanya. Dua laki-laki dan dua perempuan yang tersisa sudah terpana dari menonton adegan itu. Mereka belum pernah melihat seorang wanita secantik orang ini. Kecantikannya hanya bisa meredupkan setiap cahaya di sekitarnya. Itu bahkan dipenuhi dengan kekudusan. Dia kelelahan. Itu akan sangat bermanfaat baginya untuk tidur sedikit, kata wanita berambut perak itu dengan lembut. Dia kemudian menyerahkan Yaping kepada teman-temannya. Ying-Ying mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Apa yang kamu katakan itu benar? Adik Yaping masih hidup. Dia masih hidup." "Zhao Yali. Saya tahu namanya. Dia sedang menjalani pelatihan khusus di tempat lain saat ini. Dia akan kembali dalam waktu sekitar 2 bulan. Anda bisa datang menemuinya 2 bulan kemudian sehingga mereka bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga." Tidak hanya Zhao Yali, tapi seperti yang dia katakan, tetapi semua siswa Akademi Shrek juga masih hidup. Guru kami akan selalu melakukan segala daya untuk melindungi mereka setiap saat.
Hari ini adalah hari di mana Shrek Academy akan dibangun kembali. Itu juga hari mereka dapat muncul kembali di dunia ini sekali lagi. Chapter 1425, Is the Atlas Douluo Back? Kamu siapa? Ying mengajukan pertanyaan yang sangat diinginkan oleh orang lain. Wanita itu benar-benar terlalu cantik. Biarkan saja para lelaki. Bahkan para wanita memiliki perasaan sayang dan tidak sedikit pun iri padanya. Wanita berambut perak itu tersenyum tipis. Siapa? Aku. Nama saya Yali. Berjudul Roh Kudus. Dipanggil Roh Kudus. Beberapa kata sederhana ini sangat mengejutkan kelompok pemuda ini. Sejak muda, mereka telah dididik tentang para guru jiwa. Jadi, tentu saja, mereka sangat menyadari apa arti kata-katanya. Dia adalah gelar Douluo. Berdiri cantik yang tak tertandingi ini sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik judul Douluo peringkat. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam pikiran mereka, posisi judul Douluo sangat tinggi. Sehingga mereka tidak pernah berharap bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu akan muncul sebelum mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, dia sangat baik dan sopan. Bagaimana dengan dia kalau begitu? Ying tidak bisa menahan diri dari mengangkat kepalanya dan memandang ke atas ke pemuda berjubah putih yang menggantung di udara. Yali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemuda berjubah putih di udara. Tatapannya menjadi berkabut dalam sepersekian detik. Atlas Douluo. Suara itu dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan seolah-olah pembicara telah melihat hantu. Dia gemetar pada saat dia mengucapkan kata terakhir. Tidak jauh dari situ, pasukan siluet muncul di langit menatap ke arah mereka. Sosok yang memimpin mereka tampak seperti orang tua berusia lebih dari 60 tahun. Sedikit menggigil. Dia bahkan menggosok matanya dengan keras untuk memastikan matanya tidak menipu dia. Dia tidak bisa percaya bahwa apa yang terjadi di sana benar-benar terjadi. Apa yang dilihatnya? Apakah itu Atlas Douluo? Mungkinkah itu benar-benar dia? Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Pemuda berjubah putih di udara melirik ke arah lelaki tua itu dengan tenang. Tetapi itu membuat dia dan 8 kawan di sisinya merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Semburan dominasi spiritual yang luar biasa berhembus ke wajah mereka seolah-olah itu bisa menghancurkan langit dan menutupi bumi. Tekanan mengerikan bahkan membuat mereka tidak mampu melanjutkan penerbangan mereka di langit. Dan mereka langsung jatuh ke tanah. Kembali dan beritahu Qiangu Dongfeng bahwa aku masih hidup, kata pemuda berjubah putih. Itu adalah ungkapan yang sederhana. Namun setiap kata berisi sejumlah besar kekuatan spiritual yang menghantam pikiran orang tua terkemuka itu seperti palu perang. Paf! Pria tua itu membuka bibirnya dan meludahkan seteguk darah segar. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan dia tidak berani tinggal di sana untuk sesaat lagi. Dia berbalik dan lari seperti anjing liar. Itu adalah Atlas Douluo Yunming. Dia adalah maha kuasa yang membentuk seluruh zaman. Meskipun dia tidak pernah mengambil bagian dalam parlemen federal secara pribadi, sepatah kata darinya mampu menentukan arahnya. Itu sepenuhnya karena kehadirannya bahwa kultus Roh Kudus tidak berani kembali dan pagoda roh tidak mencoba untuk maju melalui cara yang tidak jujur atau curang. Sekte dan doktrin jahat yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di bawah Atlas Divine Spear. Dan ia dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan ketuhanan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa dia akan naik ke alam ilahi dan menjadi dewa dalam satu upaya jika alam seperti itu benar-benar ada. Dia adalah Master Pavilion Dewa Laut dan pilar utama Akademi Shrek. Dia adalah orang yang tidak bisa dimusnahkan secara langsung oleh amunisi jiwa dengan peringkat tetap milik God Killer. Bagaimana dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sekilas itu nyaris tidak cukup untuk menangkap adegan yang lewat. Pria tua itu tidak hanya melihat Yunming, tapi dia juga melihat Roh Kudus Douluo yang tersenyum dengan rambutnya yang kelabu berdiri di tanah juga. Suami dan istri itu selamanya tidak terpisahkan seperti tubuh dan bayangannya. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik terbesar di benua itu. Fakta bahwa Yunming masih hidup menandakan bahwa jiwa Akademi Shrek belum padam. Rencana untuk membangun kembali Shrek lebih dari sekadar kata-kata kosong. Pada saat itu, permukaan danau Dewa Laut mulai menggelembung dan beberapa sosok keluar dari sana.
Mereka terbang ke udara dan mendarat di tanah di tepi lubang yang dalam di tepi pantai. Masing-masing dari mereka berbaris dalam urutan. Mereka menatap pemuda berjubah putih di udara dan berkata dengan hormat, "Salam, Pavilion Master." Yun Ming berbicara dengan tenang. "Mulai hari ini dan seterusnya, Akademi Shrek akan dibangun kembali. Pada hari ini di tahun berikutnya, kami memulai siswa baru kami." Ying dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas bahwa semakin banyak orang yang keluar dari danau. Mereka semua waspada dan bersemangat tinggi. Dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Jika orang mengatakan bahwa kelompok pemuda merasa sulit untuk percaya bahwa saudara laki-laki Yaping masih hidup lebih awal, maka mereka sudah percaya itu benar-benar pada saat yang tepat ini. Selain itu, mereka semakin percaya bahwa Shrek Academy akan dibangun kembali dengan benar. "Ya Tuhan, apa yang telah kita saksikan," kata pemuda yang mengemudi tadi. Kata-katanya penuh kejutan. Warisan Shrek akan berhasil. Bagaimana mungkin pemuda lainnya tidak heran dengan seluruh situasi? Tidak perlu untuk suksesi. Warisan Shrek tidak pernah berakhir, kata Yali dengan senyum di wajahnya. Ya, warisan Akademi Shrek tidak pernah berhenti. Di sisi lain, upaya untuk membangunnya kembali akan dimulai dari saat ini. Tidak peduli betapa sulitnya jalan itu. Tidak peduli seberapa tidak pasti masa depan. Akademi pasti akan muncul kembali di depan semua mata mereka. Sebelum hari itu, siapa yang mengira masih ada begitu banyak orang dari Akademi Shrek? Siapa yang mengira Shrek akan memilih untuk melakukan upaya pembangunan kembali pada saat itu? Aku ingin pulang. Saya ingin cepat pulang dan memberitahu ayah saya tentang hal ini." Sejak Akademi Shrek dihancurkan, dia menghela nafas putus asa hampir setiap hari. Shrek akan dibangun kembali. Ayah pastinya akan menjadi sangat bahagia tanpa bisa dibandingkan. Ying tiba-tiba melompat kegirangan. Sisanya menatap satu sama lain. Iya, berita itu kritis. Selain itu, mereka adalah satu-satunya saksi dan mereka bahkan telah merekam persidangan. Mereka akan menyebarkan berita. Rekonstruksi Akademi nomor 1 di benua itu adalah yang paling penting. Di sisi lain, mereka bangga bisa menjadi saksi acara ini. Yang mulia, kami akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Kelompok itu memberi hormat kepada Yun Ming di langit dan Yali sebelum mereka berbalik dan berlari kembali ke bajak. Yali tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia menatap setelah Rover berangkat. Permohonan publik Shrek sudah diajukan. Periode waktu yang diikuti akan sangat penting. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yun Ming di langit. Betapa indahnya jika itu benar-benar kakaknya Ming. Truk-truk pengangkut sedang melaju dalam barisan di sepanjang jalan raya saat ini. Truk-truk itu tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi. Tetapi pembentukan 100 truk besar masih cukup memikat. Molan duduk di sisi penumpang truk pertama. Wajahnya yang menawan berubah menjadi senyum tipis. Perlawanan akhirnya akan dimulai. Karena banyak kekhawatiran politik, ia akhirnya dipromosikan menjadi konsul kota Surga Dou sebagai pemimpin sejati kota Surga Dou. Dia mewarisi posisi ayahnya. Dia sudah menjadi pemimpin dari semua bagian dan dihargai oleh fraksi Dov. Tidak peduli seberapa arogan pagoda roh, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun padanya secara terbuka. Banyak petugas fraksi Hawk juga dipenuhi dengan kekaguman terhadap wanita yang mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini dan yang seluruh keluarganya tewas dalam serangan teroris. Terlepas dari semua itu, dia tidak membiarkan kesedihan mengalahkannya. Dan dia berusaha keras untuk membantu orang. Rekonstruksi Heaven Dou City adalah berkatnya. Itu mengakibatkan kota dibangun kembali dengan cepat. Memungkinkan orang untuk tinggal di sana dengan sangat cepat. Dia bukan jiwa yang menguasai dirinya sendiri. Dan itulah alasan mengapa orang awam menghormati dan mendukungnya lebih lagi. Dia adalah wakil sebenarnya dari petugas biasa. Media bahkan telah memilihnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dan terkemuka di seluruh benua. Dia adalah yang termuda dari para pemimpin di fraksi Dov dan dia dicintai oleh seniornya. Fraksi Dov melindunginya dengan sangat baik untuk saat ini dan dia mendapat dukungan penuh dari mereka. Meskipun fraksi Elang memiliki mayoritas, fraksi Dov masih memiliki dukungan di domain tertentu. Sehingga mereka tidak sepenuhnya kewalahan oleh saingan mereka.
Ini semua terkait erat dengan upaya Molan. 100 kendaraan tugas berat semuanya membawa persediaan yang sudah disiapkan 1 bulan lalu. Haeundae City menerima dukungan penuh pemerintah federal untuk proses rekonstruksi. Sehingga banyak kebijakan dan persediaan preferensial disiapkan untuk mereka. Persediaan yang diangkut oleh kendaraan ini juga dimasukkan. Tetapi mereka telah dibeli oleh Shrek Academy. Pengaruh Molan setidaknya akan memastikan bahwa dia bisa menjual persediaan ini ke Shrek Academy dengan harga terjangkau sehingga upaya Shrek tidak akan terhambat. Segalanya telah beres ketika adik lelakinya yang baik mengunjungi dia lebih dari sebulan yang lalu. Kecepatan di mana Shrek Academy dibangun kembali penting. Mungkin terburu-buru, tapi pasti tidak bisa lambat. Jika orang-orang dari Pagoda Roh dan mereka yang menentang Shrek dalam federasi punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi, akan jauh lebih sulit untuk membangun kembali akademi. Meskipun Molan tidak setuju bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membangun kembali akademi Shrek. Karena Shrek sudah membuat keputusan. Dia akan mendukung mereka tanpa syarat. Jika Shrek Academy dapat berhasil dibangun kembali, kehadirannya akan sangat bermanfaat bagi fraksi DOF. Fraksi DOF mendapat dukungan hanya sekitar 15% dari militer saat ini. Di sisi lain, banyak jenderal berpangkat lebih tinggi di militer berasal dari Akademi Shrek. Daya tarik publik akademi pasti akan mempengaruhi mereka. Bahkan jika militer memilih untuk menegakkan pandangan mereka, paling tidak, itu akan memastikan bahwa fraksi DOF memiliki waktu yang lebih mudah di dunia politik. Bersambung.